referensi studi anatomi. Selamat menonton. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang planum. Planum dalam bahasa Indonesia adalah bidang. Apa itu planum? Planum adalah bidang datar imajiner yang menembus tubuh untuk menentukan titik-titik rujukan. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya planum dibagi menjadi 3, yaitu planum sagital, planum horizontal, dan planum koronal. Oke, baiklah, kita bahas dulu tentang planum sagital. Membagi bagian tubuh menjadi kanan dan kiri. Dalam planum sagital, kita kenal istilah mid sagital dan parasagital. Mid sagital yaitu membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri sama besar. Sedangkan parasagital membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian kanan dan kiri yang tidak sama besar. Selanjutnya, planum koronal yaitu membagi bagian tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Dari potongan koronal, kita mendapatkan istilah depan yaitu anterior dan istilah belakang yaitu posterior. Kemudian planum transversal atau horizontal yaitu membagi bagian tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Sedangkan dari potongan transversal kita mengenal istilah atas atau superior dan istilah bawah atau inferior. Tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokal spesifik yang dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Pertama, bagian aksial, dan yang kedua bagian apendikular yang dapat kita lihat pada gambar. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar, yang pertama atau gambar pertama yaitu tampak samping atau lateral. Pada gambar kedua, batang tubuh tampak ventral. Pada gambar yang ketiga, batang tubuh tampak dorsal. Pada gambar yang keempat, tampak depan atau ventral. Dan gambar yang kelima yaitu tampak belakang atau dorsal. Kemudian kita akan membahas tentang daerah pada abdomen. Abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang pertama yaitu 4 kuadran pada abdomen dibagi menjadi 4, kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Kemudian gambar selanjutnya 9 regio pada abdomini pelvis. Yang pertama, hipokondrium kanan dan kiri, epigastrium, lumbar kanan dan kiri, umbilikal, hipogastrium, dan yang terakhir inguinalis kanan dan kiri. Nah teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang kerangka referensi studi anatomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.